Halo semua, nama aku Kevin Diaulhaq dengan nomor NIM 250710014 dari kelas pengantar ilmu komunikasi 13F2. Nah, saya di sini akan menjelaskan secara ringkas dari isi artikel saya yang berjudul Mengenal dan Memahami Tipe-tipe serta Model yang ada di Komunikasi. Nah, itu saya menjelaskan isinya secara ringkas ya. Nah, pertama-tama, apa sih itu komunikasi? Menurut saya, komunikasi itu terjadinya sebuah proses percakapan antara dua orang atau dengan kelompok yang saling berbagi informasi atau hanya sekedar mengekspresikan diri. Itu menurut saya secara singkat. Lalu kita akan masuk ke hakikat komunikasi. Hakikat komunikasi itu apa? Sebuah peristiwa di mana individu atau kelompok yang menyampaikan sesuatu hal dengan simbol yang mereka ketahui ya kayak simbol tangan lah atau benda sesuatu gitu yang ada artinya gitu, tapi yang tahu itu teman dekat atau cuma anggota kelompok gitu loh. Nah, itu hakikat komunikasi. Terus karakteristik hakikat komunikasi. Yang pertama, proses. Proses itu berarti sebuah komunikasi yang akan terjadi terus-menerus dan itu akan sering berubah. Kedua, penyampaian sebuah pesan. Artinya komunikasi menyampaikan pesan, gagasan, atau informasi dari pengirim kepada penerima. Yang ketiga, simbolis, yang artinya melakukan sebuah komunikasi itu tidak hanya menggunakan mulut lisan, tapi juga bisa menggunakan sebuah simbolis kayak tangan, ya kayak tadi saya jelaskan awal-awal, tangan, benda atau suatu hal yang kalian ketahui gitu sama teman, kelompok. Terus yang keempat, sosial, yang artinya komunikasi itu membentuk interaksi dan hubungan antar individu dan kelompok. Jadi dengan komunikasi kita bisa membentuk sebuah hubungan ya pertemanan lah gitu, pertemanan atau cuma relasi kan juga bisa itu masuk ke dalam sebuah hubungan. Nah, yang kelima, tujuan, yang artinya komunikasi itu terjadi kalau ada tujuannya. Kan kalau ingin berkomunikasi pasti kita mau ngomong apa gitu, misalnya ayo main yuk ya gitu kan, itu tujuan. Itu misalnya kayak ayo makan nih, lapar nih ya, itu kan mesti tujuan kan, kita lapar ya, terus mengajak teman ayo makan ya. Yang keenam, dinamis, yang artinya komunikasi itu akan terus berjalan dan tidak akan benar-benar berhenti atau tuntas ya, karena komunikasi itu akan terus berubah dan itu terus menerus. Jika bertemu dengan orang lain kan kita juga berkomunikasi kan, ngobrol itu kan pasti akan berubah dan itu akan terus berjalan kan komunikasi. Ganti orang ngobrol juga kan itu tetap bakal lanjut terus. Kalau enggak ya kita pindah orang lain, kalau enggak sama teman lama kan juga bisa. Itu kan sebuah komunikasi gitu loh. Komunikasi kan tidak hanya sebatas satu orang tapi banyak orang, tidak ada batasnya. Jadinya itu tidak akan tuntas ya teman-teman. Ya, jadi itulah hakikat komunikasi. Semoga kalian paham ya. Terus kita lanjut ke konsep dan definisi komunikasi dari para ahli. Saya jelasin beberapa aja ya biar nggak terlalu lama. Yang pertama, Hofland, Jennings, dan Kelly. Mereka menyatakan bahwa komunikasi merupakan suatu proses
di mana seorang yaitu komunikator menyampaikan stimulus yang biasanya berbentuk kata-kata yang bertujuan untuk membentuk suatu perilaku khalayak. Terus yang kedua, Roger dan Kincaid menyatakan bahwa komunikasi merupakan proses di mana dua orang atau lebih membuat atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lain sehingga pada gilirannya akan menghasilkan pengertian yang mendalam. Yang ketiga, Terry dan Franklin menyatakan bahwa komunikasi sebagai seni dalam mengembangkan dan mendapatkan definisi di antara orang-orang melalui proses penukaran informasi serta perasaan. Nah, itu aja ya teman-teman, biar nggak kepanjangan. Lalu sekarang masuk ke prinsip-prinsip komunikasi. 1. Komunikasi adalah proses simbolik, yang artinya bisa terjadi melalui penggunaan simbolis saat sesuatu yang mewakili hal, itu bisa benda atau ya sesuatu yang lain lah, itu melambangkan sebuah melambangkan yang berupa kata, gerak tubuh, atau benda yang diberikan makna sama manusia. Yang kedua, segala perilaku pasti akan berpotensi untuk melakukan komunikasi, yang artinya manusia itu kan tidak bisa kalau tidak berkomunikasi ya teman-teman. Pasti kan kalau mau ketemu orang kan itu akan komunikasi, jadi pasti akan terjadi komunikasi dimanapun itu ya teman-teman. Ketiga, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Nah, misal kita itu kan sedang ngobrol itu, nah pasti kan kayak melihat gerak-geriknya itu, wah ini orang mau ngapain gitu. Nah kan kita bisa menebak-nebaknya kan, memperkirakan apa sih yang akan mereka lakukan ke depannya gitu. Nah gitu, biar bisa membalas apa yang mereka omongin gitu loh. Nah itu aja ya beberapa. Terus kita masuk ke tipe-tipe komunikasi. Nah, tipe-tipe komunikasi itu ada komunikasi sebagai tindak satu arah. Nah, di mana proses komunikasi ini berjalan searah lalu sang penerima itu pasif. Nah, itu kan cuma orang yang ngasih informasi aja. Itu tuh kayak kita nonton iklan. Jadi kan iklannya kan memberi kita informasi. Nah, kita kan cuma nonton doang kan, mau itu dicerna atau tidak ya terserah kitanya. Kedua, komunikasi sebagai interaksi. Nah, komunikasi ini terjadi saat ada komunikasi atau pertukaran pesan dua arah di mana sang pengirim dan penerima itu saling ya nggak diem-dieman gitu loh, nggak kayak yang pertama tadi kan yang ngomongan cuma yang pemberi informasi, yang penerimanya tidak ngasih feedback gitu, feedback balik untuk sang ya kok namanya apa, pengirim sang komunikator gitu. Jadi kalau yang ini saling interaksi teman-teman, bisa saling tukar informasi gitu. Terus yang ketiga, komunikasi sebagai transaksi, proses komunikasi di mana sang penerima dan pengirim saling mempengaruhi satu sama lain secara bersamaan. Nah ini contohnya saat kayak musyawarah gitu kan, pasti ada orang-orang yang memberikan pendapat. Nah di pendapat itu kan mereka saling mempengaruhi kan, agar pendapat itu bisa menjadi pendapat bersama, jadi hasil dari musyawarah itu. Nah oke, kita akan masuk ke model-model komunikasi. Yang pertama, model stimulus respon.
Nah, model ini mengasumsikan bahwa kata-kata verbal, isyarat-isyarat nonverbal, gambar-gambar, dan tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan responnya. Itu tuh contohnya kayak misalnya kita ketemu teman di jalan, oi gitu kan, nanti orangnya bisa balas ya lo gitu. Nah itu contohnya teman-teman, contoh paling gampangnya. Terus yang ketiga model Shannon dan Weaver. Nah model ini tuh dimana kita sedang mengobrol lewat telepon. Nah model ini juga menjelaskan bahwa saat kita ngobrol lewat suatu media itu pasti bisa terganggu dengan kebisingan sekitar atau gangguan sinyal. Nah itu penjelasan singkatnya. Jadi model Shannon dan Weaver itu sebuah komunikasi yang menggunakan suatu media untuk saling komunikasi antar orang gitu. Interaksi satu sama lain ya, ngobrol lewat suatu media yaitu telepon atau apapun itu. Terus yang ketiga model Aristoteles. Nah model ini tuh lebih ke arah public speaking, di mana satu orang berpidato untuk menyampaikan pesan kepada banyak orang, atau ya banyak orang sih namanya pidato kan ya. Nah itu teman-teman, jadi cuma satu orang yang memberikan informasi ke banyak orang, itulah model Aristoteles. Jadi itulah beberapa isi dari artikel saya. Itu benar singkat ya teman-teman, biar tidak kepanjangan. Yang penting penyampaian saya jelas. Jadi terima kasih. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Dadah.